Pernyataan mengejutkan Sintayong, ternyata Korea Selatan tidak seperti yang dibayangkan. Sintayong percaya diri tinggi akan berbicara banyak saat berjumpa Korsel di perempat final. Dulu kerap diremehkan, kini Indonesia lumat dua tim unggulan yang sulit dikalahkan dan mencapai perempat final. Hingga saat ini, tidak ada tim yang berani remehkan Indonesia seperti dulu. Nathan Choaon sudah berada di Qatar, dan dipastikan akan tampil saat melawan Korea Selatan di partai perempat final. Pernyataan bikin merinding. Sintayong kembali tegaskan, kami akan tampil habis-habisan untuk menang dan itu target mati. Jelang duel gengsi di perempat final, Korea mendapat kabar buruk, dan sebaliknya, Sintayong sangat percaya diri setelah menerima kabar baik. Respon mengejutkan pelatih Korea Selatan, jelang menghadapi skuad Garuda Muda. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. It's high, it's tricky, it's going to get hits, and it's going to go in. Indonesia lead. Ferdinand, who has room, very direct little ball through. It's absolutely magnificent. On the attack, Sayuri through the legs of the defender. Marcelino equalises for Indonesia. Sempat menjadi berita trending di media televisi lokal, bahkan mancanegara, pertemuan antara Korea Selatan kontra Indonesia, tentu menimbulkan pertanyaan besar bagi banyak orang. Tentu saja yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang akan dilakukan Sintayong menghadapi negaranya sendiri di perempat final? Apalagi ajang tersebut disaksikan miliaran pasang mata di berbagai negara penjuru dunia. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Sintayong akan maksimal demi profesionalismenya pada Indonesia? Ataukah akan nasionalisme pada negaranya? Sintayong sudah menegaskan melalui ofisial Timnas Indonesia. Dia menjelaskan, jangankan untuk berkhianat, bahkan Sintayong menguliti semua kelemahan serta memberitahu kelebihan tim Korea Selatan yang merupakan negaranya sendiri. Dan itu hal yang wajar, siapapun akan melakukan hal yang sama, asalkan orang tersebut berintegritas tinggi. Untuk masalah itu, ofisial Timnas Indonesia sudah menjelaskan, jika Sintayong lebih mendukung Korea, mana mungkin dia melobi Nathan Choaon untuk memperkuat Indonesia, mengingat Nathan adalah pemain yang begitu penting. Bahkan Sintayong percaya diri, dia berjanji, permainan Indonesia nanti akan membuat Korea Selatan stres dan itu akan dibuktikan. For among the team, is there any talk for the players about Korean team? And then, what do you think about Korean team? Dari kemarin sebelum lawan Jordan kita sudah fokus, kita harus menang dan mau lawan siapapun kita nggak peduli, kita akan lawan siapapun itu. Tentunya kita tahu Korea tim yang bagus juga, tapi kita fokus pada tim kita sendiri. Kita akan melakukan meeting untuk kelemahan dia dan kelebihan dia. Yang terpenting kita semua siap untuk pertandingan besok. Terima kasih. Pada dasarnya, Timnas Indonesia mulanya menjadi tim yang diprediksi bakalan pulang paling awal. Hal itu semua merujuk, karena Indonesia menjadi tim debutan, dan menjadi satu-satunya negara yang berada di ranking FIFA paling rendah. Dan menariknya, prediksi dari berbagai pihak itu runtuh seketika. Dan ternyata Timnas Indonesia membekuk tim unggulan Australia 1-0. Tidak hanya membekuk Australia, skuad Garuda Muda juga melumat habis tim tangguh Jordania dengan skor mencolok 4-1. Dengan begitu, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang mencetak sejarah yang baru mengikuti turnamen Piala Asia U23. Namun begitu masuk, performa Garuda Muda langsung menembus ke 8 besar. Bahkan Sintayong sudah mengatakan sebelumnya, siapapun lawannya mau Korea ataupun Jepang di perempat final, dia optimis dan hanya mengincar hasil kemenangan. Hal itu semakin diperkuat oleh pernyataan Sintayong yang mengatakan, walaupun PSSI memberi target hingga fase 8 besar, namun target saya minimal justru menembus semifinal. Bukan tanpa alasan Sintayong menargetkan minimal menembus semifinal. Walaupun Indonesia menjadi tim debutan yang baru pertama kali mengikuti turnamen tersebut, namun modal serta pengalaman skuad Garuda Muda bahkan melampaui turnamen Piala Asia U23 itu sendiri.
Bagaimana tidak, walau pemain Indonesia menjadi salah satu tim termuda di turnamen itu, dengan rata-rata usia 21 tahun, namun setidaknya 10 pemain skuad Garuda Muda memiliki jam terbang tinggi di level senior, dengan modal pengalaman menghadapi tim raksasa dunia. Namun saat ini, skuad Garuda Muda berkompetisi di level U23, selain itu, mental juara yang sudah tertanam di jiwa para pemain, menjadi kredit penting dalam kesuksesan skuad Garuda Muda. Bahkan Sintayong juga mengatakan, "Kami tidak pilih-pilih lawan. Kami siap berduel melawan negara manapun tanpa terkecuali, termasuk Korea Selatan dan Jepang, yang notabene berpredikat sebagai tim raksasa dunia." Saat Indonesia yang akan berjumpa dengan Korea Selatan di partai perempat final, Garuda Muda tentu dalam posisi yang tidak diunggulkan, sebab lawan yang dihadapi merupakan tim yang kekuatannya diperhitungkan di Piala Dunia. Korea Selatan yang bukan hanya berpredikat sebagai raksasa Asia, Korea Selatan juga merupakan raksasa dunia. Walau begitu, timnas Indonesia berpotensi membuat kejutan. Bahkan saat ini, tidak ada yang berani remehkan kekuatan Indonesia, melihat penampilan dan performa luar biasa Indonesia saat menang dengan permainan berkualitas di 2 laga terakhir. Pertemuan terakhir antara Indonesia U23 kontra Korea Selatan U23, terjadi saat pertandingan kualifikasi Piala Asia U23, yang terjadi pada tahun 2015 lalu. Saat itu, Indonesia tergabung di grup H bersama Korsel. Di pertandingan itu, Indonesia benar-benar dicukur gundul dengan skor 4-0 oleh Korea Selatan. Merujuk di pertemuan dengan hasil memalukan tersebut, akankah generasi skuad Garuda Muda baru yang saat ini membalas kekalahan seniornya dulu dengan skor memalukan tersebut? Nathan terbang dari Belanda ke Qatar pada malam hari waktu Belanda, dan dipastikan, Nathan Choaon sudah siap perkuat timnas Indonesia saat berduel melawan Korea di partai perempat final. Dengan begitu, menatap pertemuan penuh gengsi di perempat final, timnas Indonesia dapat angin segar, lantaran skuad Garuda bisa tampil maksimal, dengan kehadiran Nathan Choaon dan Ramadan Sananta yang sudah selesai menjalani hukuman dari 2 pertandingan awal, dan sebaliknya, kabar buruk justru menerpa Korea Selatan jelang menghadapi Indonesia. Korea Selatan diprediksi bakal tampil pincang saat hadapi skuad Garuda di partai gugur perempat final. Dikutip dari laman resmi AFC, keluhan pelatih Korea Selatan, Hwan Sun-hong mengaku, sejumlah pemain penting Korea banyak yang berada dalam kondisi tidak fit, bahkan sebagian dari mereka mengalami cedera. Bahkan saking seriusnya masalah yang dihadapi Korsel tersebut, membuat sang pelatih bingung, harus dengan cara apa agar skuadnya mampu tampil maksimal saat menghadapi Indonesia. Padahal laga melawan Indonesia haruslah benar-benar fit dan prima. Melihat penampilan Indonesia yang begitu impresif, semua pemain Indonesia sangat mobile. Di sisi lain pelatih Korsel itu tentunya harus selalu melakukan rotasi pada pemain. Bahkan Hwan Sun-hong mengaku bingung cara mengatasi hal itu. Ditambah lagi, Sintayong bersama skuad Garuda berada dalam performa terbaik dengan penuh rasa percaya diri menghadapi Korea. Apalagi skuad Garuda dipastikan langsung menekan dari menit awal, artinya Indonesia akan bermain ngotot, tak tanggung-tanggung. Bahkan Sintayong memberi pesan sayur pada Hwan Sun-hong. Sintayong mengatakan, "Saya pastikan, Korea akan dibuat stres dengan permainan Indonesia nanti, dan kami akan buktikan itu." Pesan bercanda namun sangat menusuk itu membuat kondisi para pemain Korea semakin tertuntut, mengingat Korea merupakan tim unggulan juara di ajang ini. Di sisi lain, Indonesia merupakan tim debutan. Apa kata semua orang? Andai saja Korea kalah di partai perempat final melawan tim debutan. Ditambah para supporter Korea juga menuntut agar meraih gelar juara di ajang Piala Asia tahun ini. Pelatih Korea Selatan Hwan Sun-hong mengatakan, "Saya harus melakukan banyak rotasi pemain, karena ada masalah cedera di tubuh skuad kami, dan saya perlu menemukan cara terbaik untuk memenangkan pertandingan ini dan mendapatkan hasil yang baik." Itulah ungkapan Hwan Sun-hong yang dikutip dari situs resmi AFC. Meski banyak pemain yang cedera, namun Hwan Sun-hong tetap memuji kinerja para pemainnya yang tampil sangat baik saat mengalahkan Jepang. Padahal, Jepang sendiri merupakan tim terbaik Asia saat ini. Meski banyak pemain yang cedera, namun Hwan Sun-hong tetap memuji kinerja para pemainnya yang tampil sangat baik saat mengalahkan Jepang. Berikut, ungkapan pelatih Korsel tersebut, "Ada beberapa masalah cedera dalam skuad kami, dan ini adalah situasi yang sangat sulit saat ini.
tetapi saya ingin memuji para pemain saya atas semua kerja keras yang mereka lakukan dalam pertandingan kontra Jepang. Itulah kata pelatih Korea Selatan tersebut. Lebih lanjutnya, dengan kondisi Korea Selatan yang pincang, bahkan pelatih Korea Selatan, Hwang Sun-hong tidak sungkan mengatakan, jika peluang timnas Indonesia untuk menang dan melangkah ke semifinal jadi semakin terbuka. Dia mengatakan, saya akui, Indonesia adalah tim yang kuat dan berbahaya. Andai kita kehilangan fokus, maka game selesai pada saat itu juga. Itulah keluh kesah jujur pelatih Korea Selatan Hwang Sun-hong, dari laman resmi AFC. Selain tidak berani memberikan pesan sayur pada Indonesia, Hwang Sun-hong juga mempertimbangkan penampilan skuad Garuda Muda, yang memiliki statistik ball possession mendominasi permainan, dan itu terjadi sepanjang babak penyisihan grup. Bisa dibayangkan, tim sekelas Korea saja tidak berani mengatakan akan percaya diri menghadapi Indonesia untuk menjadi pemenang. Bahkan pelatih Korea Selatan tersebut sempat mengatakan, Indonesia adalah tim yang kuat dan sulit untuk dilawan, jika kita kehilangan fokus, maka selesailah game. Semakin menarik untuk disaksikan, akankah Korea Selatan mampu merebut kemenangan atas Indonesia, dengan tuntutan besar dari para supporter Korea. Selain itu, laga yang akan disaksikan orang di seluruh dunia tersebut, sekaligus menjadi rujukan kekuatan kedua tim di kancah internasional. Akankah Korea mampu menjinakkan tim debutan potensial Garuda Muda, ataukah Indonesia mencetak sejarah baru, yang menjadi satu-satunya tim debutan, namun mampu melaju ke semifinal dengan pecundangi tim unggulan Korea di hadapan dunia? Pertandingan besar yang begitu menarik untuk ditunggu semua orang. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. By YT Real.